Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Azara dengan NIM 23030110103 dari kelas Agronomi 1. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya dapatkan yang berjudul Seleksi Cendawan Endofit untuk menghambat infeksi cendawan patogen terbawa benih cabai Capsicum annum secara in vitro. Jurnal dari Dewi Novina Kapiring dan Nurliana 2020. Di sini ini adalah jurnal yang saya dapatkan beserta dengan link jurnalnya. Berdasarkan jurnal, benih yang diamati dan keunggulan benih tersebut. Benih yang digunakan yaitu benih cabai lokal Brastagi dari Sumatera Utara. Keunggulan benih lokal ini sendiri adalah adaptif terhadap lingkungan setempat, produktivitas tinggi bila bebas patogen, potensi rasa dan aroma khas yang disukai konsumen. Dari jurnal ini didapatkan nama-nama patogen yang merusak cabai itu sendiri. Berdasarkan hasil uji blotter test, ditemukan 6 jenis cendawan patogen terbawa benih. Yang pertama yaitu Aspergillus fumigatus, infeksi tertinggi sekitar 52,5%. Yang kedua Aspergillus niger sebesar 15,25%, Fusarium solani 12,75%, Aspergillus flavus 11,5%, Penicillium sp 5%, dan yang terakhir adalah Purfularia sp 3%. Dampak infeksi dari patogen itu sendiri adalah menurunkan daya kecambah benih, menyebabkan kematian dan nekrosis pada kecambah, menghambat pertumbuhan tanaman, dan menurunkan hasil produksi cabai secara signifikan. Cendawan endofit adalah mikroorganisme yang hidup di dalam jaringan tanaman tanpa menimbulkan penyakit. Keunggulan perlakuan dengan cendawan endofit sendiri adalah menghasilkan metabolit sekunder, misalnya saponin dan fenol, yang bersifat antimikroba. Yang kedua, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen. Yang ketiga, ramah lingkungan dan tidak merusak keseimbangan ekosistem tanah. Dan yang terakhir adalah dapat dikembangkan sebagai biokontrol untuk benih hortikultura lainnya. Berdasarkan jurnal ini, pengendalian yang digunakan adalah pengendalian hayati. Agen pengendalinya adalah cendawan endofit dari tanaman cabai lokal Brastagi itu sendiri. Target patogennya adalah Aspergillus fumigatus dan cendawan patogen terbawa benih lainnya. Sifat pengendalian ini sendiri adalah antagonis dan patogenik dan ramah lingkungan. Didapatkan hasil dari jurnal ini, isolasi cendawan endofit adalah dari tanaman cabai lokal Brastagi diperoleh 42 isolat cendawan endofit dengan sebaran sebagai berikut. Yang pertama terdapat pada akar sebanyak 16 isolat, yang kedua batang 12 isolat, yang ketiga daun 9 isolat, dan yang terakhir pada benih sebanyak 5 isolat. Setelah dilakukan uji patogenisitas, hasilnya 30 isolat bersifat patogenik yang menyebabkan benih tidak berkecambah atau mati. Yang kedua 12 isolat dengan sifat non-patogenik, benih berkecambah sehat, tidak ada nekrosis. Berdasarkan hasil yang didapat di jurnal itu sendiri juga, uji daya hambat cendawan endofit terhadap patogen dapat dilihat dari tabel yang saya paparkan di sini, yaitu CSL 45 daya hambat terhadap pertumbuhan cendawan patogen Aspergillus fumigatus yaitu sebesar 48,67%, CSL 34 48,33%, CSL 19 65,33%, CSL 42 47,33%, CSL 05 45,33%, CSL 38 50,00%, CSL 46 43,33%, CSL 09 41,33%, CSL 28 49,33%, CSL 37 42,00%, CSL 33 sebesar 34%, dan yang terakhir CSL 40 sebesar 49,33%. Kedua isolat endofit CSL 19 dan CSL 38 mampu menghambat pertumbuhan patogen terbawa benih cabai secara signifikan. Cendawan
Endofit paling banyak ditemukan pada bagian akar tanaman cabai. Aspergillus fumigatus teridentifikasi sebagai cendawan patogen dominan pada benih cabai lokal Brastagi. Berdasarkan dari keseluruhan jurnal ini, didapatkan kesimpulan yaitu yang pertama, cendawan endofit CSL19 dan CSL38 berpotensi kuat sebagai agen pengendali hayati alami terhadap patogen benih cabai. Yang kedua yaitu penggunaan cendawan endofit ini merupakan pengendalian ramah lingkungan, aman bagi tanaman, manusia, dan lingkungan sekitar, serta dapat menggantikan penggunaan fungisida kimia. Dan yang terakhir adalah pendekatan ini mendukung prinsip pertanian berkelanjutan dan perlindungan benih sehat. Sekian presentasi saya tentang jurnal yang saya dapatkan tentang patogen pada benih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.